Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Fitriania Pandi dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang koloid. Koloid ini karakteristiknya berada di antara homogen dan heterogen. Inilah perbandingan sifat antara larutan, koloid, dan suspensi. Pertama adalah larutan. Homogen tidak dapat dibedakan, satu fasa, semua partikel berdimensi kurang dari 1 nm, stabil, tidak dapat disaring. Yang kedua, ada koloid. Secara makroskopis homogen tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Dua fasa, partikel berdimensi antara 1 sampai 100 nm, pada umumnya stabil, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Yang ketiga, ada suspensi. Heterogen dapat dibedakan, dua fasa, salah satu atau semua dimensi partikelnya lebih besar dari 100 nm, tidak stabil, dan dapat disaring. Mari kita perhatikan ilustrasi campuran di bawah ini. Campuran pertama, gula dan air. Apabila kita mencampurkan gula dengan air, gula akan larut dan memperoleh larutan gula yang bening. Di dalam larutan tersebut, zat terlarutnya yaitu gula tersebar dalam bentuk partikel-partikel yang sangat kecil, sehingga kita tidak dapat lagi membedakan dari mediumnya walaupun menggunakan mikroskop ultra. Hal ini berarti bahwa campuran ini merupakan sistem satu fasa atau campuran homogen. Campuran yang kedua adalah air dengan terigu. Terigu tidak larut, meskipun diaduk terigu akan mengendap di bawah air. Hal ini merupakan sistem dua fasa karena pelarut dan zat terlarutnya bisa kita bedakan dan kita sebut cairan heterogen atau suspensi. Yang ketiga, ada campuran air dengan susu. Jika kita mencampurkan air dengan susu, ternyata susu itu akan larut tetapi tidak bening, melainkan keruh. Kemudian jika kita diamkan, campuran yang terbentuk tidak memisah. Campuran air dengan susu ini merupakan campuran koloid. Contoh komponen koloid yang saya ambil adalah mayonnaise. Fasa terdispersinya adalah minyak dan medium dispersinya adalah telur. Pengelompokan koloid berdasarkan fasa terdispersi dan medium dispersi berdasarkan tingkat kestabilan. Nah, kita akan membahas berdasarkan fasa terdispersi dan medium dispersi. Koloid bisa kita kelompokkan menjadi 8 jenis. Yang pertama, koloid yang fase terdispersinya padat dan medium dispersinya padat disebut sol padat. Contohnya adalah paduan logam dan contoh lainnya ada intan. Kemudian ada jenis sol, fase terdispersinya adalah padat dan medium dispersinya adalah cair. Contohnya ada tinta dan cat. Jika tinta didiamkan dengan tutup terbuka, lama-kelamaan tinta akan kering dan terdapat endapan di bawah. Yang ketiga, ada aerosol padat. Fase terdispersinya adalah padat dan medium dispersinya adalah gas. Contohnya pada asap dan debu. Pada asap dan debu ini terdapat partikel-partikel padat yang terdispersi dalam udara yang berupa gas. Lalu ada sifat-sifat dari koloid. Sifat yang pertama ada efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Contohnya sorot lampu atau senter atau proyektor di udara yang berkabut dan terjadinya pelangi. Yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak atau tidak beraturan atau zigzag partikel koloid karena tumbukan antara partikel koloid terdispersi dengan medium terdispersinya, menyebabkan sistem koloid tidak mengendap. Contohnya yang ada di kehidupan sehari-hari adalah debu di udara. Yang ketiga ada adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan partikel, baik itu ion atau molekul, pada permukaan koloid. Di saat koloid menyerap ion atau partikel yang bermuatan, menyebabkan partikel koloid bermuatan. Contohnya dari penyembuhan sakit perut dengan norit dan penjernihan air dengan tawas dan beberapa contoh lainnya.
Yang keempat ada elektroforesis. Elektroforesis adalah bergeraknya partikel koloid yang bermuatan karena proses medan listrik. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya ada penentuan muatan suatu partikel koloid dan identifikasi DNA. Yang kelima ada koagulasi. Koagulasi merupakan penggumpalan partikel-partikel koloid karena adanya pemanasan, penambahan elektrolit, atau penambahan koloid yang muatannya berlawanan. Makin besar elektrolit yang ditambahkan, maka proses penggumpalan akan semakin efektif. Contohnya ada pengolahan karet dari lateks, pengendapan lumpur dengan tawas, dan pembentukan delta di muara sungai. Contoh yang keenam ada dialisis. Dialisis merupakan pemurnian koloid dari partikel-partikel pengotor, baik itu ion, molekul, yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contoh penerapan dari sifat dialisis adalah proses pencucian darah menggunakan alat dialisator dan juga proses kerja ginjal dalam membersihkan darah. Sifat koloid yang ketujuh adalah koloid pelindung. Koloid yang depar melindungi koloid lainnya dari proses koagulasi. Contohnya, penambahan gelatin pada es krim dan penambahan kosein pada susu. Sekian pembahasan koloid dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.